Halo teman-teman semua, perkenalkan nama lengkap saya Matilda Serena Bahari. Saya dari Universitas Citra Bangsa Kupang, jurusan Farmasi kelas C. Nah, pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai uji kelarutan. Dalam uji kelarutan, tentu saja menggunakan bahan dan alat. Yang pertama adalah batang pengaduk, yang kedua beker gelas, yang ketiga cawan porselin, yang keempat corong kaca, yang kelima gelas ukur, yang ketujuh labu Erlenmeyer. Berikutnya adalah bahan-bahan yang digunakan. Yang pertama adalah asam salisilat sebanyak 500 mg atau 0,5 gram. Kemudian yang kedua aquades sebagai pelarut, yang ketiga kertas saring, yang keempat aluminium foil. Yang berikutnya adalah prosedur kerja. Pertama, gunting kertas saring bentuk bulat. Kemudian, letakkan dalam cairan porselin, panaskan dalam oven dengan suhu 100 derajat Celcius sampai 10-15 menit hingga kertas benar-benar kering. Kemudian, angkat dan bungkus di dalam aluminium foil agar tidak terkontaminasi. Kemudian, timbang kertas untuk mengetahui beratnya, lalu catat hasil perkembangannya. Timbang asam salisilat sebanyak 500 mg. Yang ketiga, ukur aquades menggunakan gelas ukur sebanyak 150 ml, lalu masukkan ke dalam Erlenmeyer. Yang keempat, ulangi sebanyak 3 kali untuk suhu 25 derajat Celcius, 45 derajat Celcius, 60 derajat Celcius. Larutkan aquades untuk suhu 25 derajat Celcius. Kemudian yang keenam, yaitu untuk suhu 45 derajat dan 60 derajat Celcius, dipanaskan terlebih dahulu di atas water bath 25 derajat Celcius, kemudian diamkan pada suhu kamar. Yang ketujuh, sebelum diletakkan di atas water bath, terlebih dahulu ditutup dengan aluminium foil, kemudian beri lubang untuk memasukkan termometer, lalu letakkan di atas water bath. Yang kedelapan, setelah itu masukkan termometer untuk mengukur suhunya. Yang kesembilan, saat suhunya masing-masing mencapai 45 derajat Celcius dan 60 derajat Celcius, angkat lalu masukkan asam salisilat yang sudah ditimbang ke dalam masing-masing Erlenmeyer sebanyak 500 mg. Kemudian, agar asam salisilat larut dalam Erlenmeyer, maka Erlenmeyer diputar membentuk angka 8. Dan yang terakhir adalah melakukan perhitungan. Yang pertama, gram zat terlarut, di mana X adalah berat sampel dikurangi berat residu. Kemudian yang kedua, kelarutan, yang di mana X per volume pelarut, yaitu X sama dengan gram zat terlarut. Demikian video penjelasan mengenai zat terlarut dari saya.